mau lari ini. Rencana pulang kampung, cuma cepat kali kan. Pulang kampung. Baik, baru 10 orang yang masuk ya. Yang lain mana ini? 11 orang bermasuk lagi. Ya, yang sudah masuk silakan buka videonya. Ini puasa-puasa gini tantangannya luar biasa ini. Tantangan untuk membukakan mata. Bawaannya mau tidur aja. Betul. Kalau enggak habis subuh tidur kayaknya enggak sah ini.
Makanya usahakan habis subuh itu jangan tidur, jangan ke kamar, pergi keluar sport atau baca Quran di masjid ramai-ramai. Hmm? Iya, supaya jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Ustadz bikin program di tempat Ustadz, habis subuh ada tahsin dan tahfiz. Jadi nggak ada yang tidur, nggak ada yang tidur kan? Semuanya terpantau. Nah, itu mencegahnya. Jadi bikin kegiatan ramai-ramai di masjid di Patumba dekat Ustadz. Dari ini Merendal. Iya, siapa yang dekat di Merendal lah. Jadi gitu saya bikin dari awal Ramadan sampai hari ini. Habis subuh sampai jam 7:30 selesai. Jadi nggak ada yang tidur di Petumbaknya dekat dekat Merendal. Tapi Petumbak kan? Petumbak itu dekat Merendal. Di gang. Iya. Mau raya dia. Mau hari raya dia. Baik, yang sudah masuk di Akhlak Kozum silakan dibuka videonya. Ihsanul Khalil, Ahmad Fauzan tadi udah masuk, nggak buka lagi dia. Abdullah Margolang, Amar Raub, Ihsan Aulia, Al Fatar, siapa lagi ya? Nanti kalau nggak dibuka videonya, jangan-jangan nanti nambah lagi dia tidurnya, ya kan? Masa kira dia ikut belajar, rupanya tidur lagi. Makanya biar, iya, ini kayak. Jangan lupa ya, yang sudah belajar ini jangan lupa store hafalannya, ya. Si Ahmad Fauzan, Nur Khalil, Fahri Habibi. Ini separuh pula mukanya nih, mana matanya? Fahri, Fahri, dengar nggak Fahri ini? Itu Fahri bukan tuh? Coba nampak keningnya aja. Coba nampak dulu. Pak Hari kemana aja? Nggak lama nggak nampak nyetor ini hafalannya. Ada video Ustadz kan? Ada video Ustadz. Nampak video Ustadz? Hah? Oh, nggak ada videonya? Oh, pikir Ustadz ada. Kok nggak mau ini videonya? Hah? Gimana caranya ya? Sekarang? Ada videonya? Nggak ada videonya? Iya, gimana caranya ya? Di sini ada kameranya, tapi kok nggak ada tampil. Gimana cara hidupnya? Saya kira ada videonya. Ini, gimana cara mengaktifkan video? Udah ada, tapi nggak ada apanya, materinya mana? Cobain lagi. Ini
Yang QR itu ada kecil video Ustadz sama apanya? Iya, materinya. Itu maksudnya. Nah, ini bisa. Baik, kita mulai aja ya. Kalau nunggu-nunggu teman-teman ini nggak mungkin masuk-masuk lagi nampaknya nih. Capek deh ya kan nunggu orang ini masuk ke Zoom. Baik, silakan antum melihat bukunya ya. Antum melihat bukunya. Hadis keberapa sekarang? Dua 28 ya. Baik, Ustaz bacain dulu ya. Antum simak baik-baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih, betul? An Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyata radhiyallahu anhu qol wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwadda'in fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayarah. Jadi sambung langsung, boleh diberhentikan. Fasayara ikhtilafa. Kalau sambung semua, fasayarah ikhtilafan, fasayarah ikhtilafan katsira. Jadi lebih utama disambung semua. Ya, fasayarah ikhtilafan katsira. Itu cara membacanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Baik, kita tahu artinya ya, perkata. Arti perkata wa'adhana artinya menasihati ya, menasihati. Wajilat takut. Ta'ammara memerintah. Alaikum kalian harus. Mau'idhah nasihat. Al-qulub jamak dari kolbun, yaitu hati. Ya'ish hidup. Iyyakum kalian jangan atau berhati-hatilah. Nah, itu ya. Baik, arti keseluruhan dari Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah. Ini nama sahabat Nabi ini ya. Namanya Al-Irbad
bin Sariyah, kunyahnya Abu Najih radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar. Jadi suatu kali Nabi memberikan nasihat itu membuat kami gemetar gitu kan, dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Subhanallah, itulah para sahabat itu ya. Kalau sudah Nabi memberikan nasihat, maka mereka merasa perhatian sekali. Lalu maka berilah kami wasiat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian, kata Rasulullah, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Itu dia ya, dua ya. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini, ya, siapa yang hidup di antara kalian yang masih berumur panjang, berarti para sahabat ini, para sahabat yang masih hidup setelah Nabi wafat. Terus apa lagi? Mereka akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Wah, luar biasa. Nah, apa nasihat Nabi? Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah atau genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Baik, kita ambil pelajaran yang pertama. Bisa antum catat ya. Bekas yang mendalam dari nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jiwa para sahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi para dai di jalan Allah Ta'ala ya. Jadi sahabat Nabi ini luar biasa ya. Apa yang dinasihati kepada mereka sangat menjiwai. Lain sama kita kadang berkali-kali dengarkan nasihat, kadang gak masuk-masuk, kadang sering hilang. Cobalah guru-guru antum sering menasihati antum, rajin belajar, tapi malas-malas juga, ya kan? Malas juga. Kalau para sahabat nggak seperti itu. Para sahabat Nabi itu luar biasa ya. Mereka sangat antusias yang namanya nasihat. Itu yang pertama. Yang kedua, takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada muslim yang lain. Kemudian mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita agar saling mewasiatkan dalam ketakwaan. Nanti jumpa kawan kita, ya akhi, bagaimana kabar Anda? Senantiasalah kita bertakwa kepada Allah. Jadi itu yang dibicarakan. Jumpa sama kawan, bilang sama dia, akhi, nanti kalau ana udah melenceng dari kebenaran, ana mohon petunjuk akhi agar nasihati ana untuk bertakwa kepada Allah. Begitu. Ini enggak, kalau udah kumpul nanti yang dibahas game, PUBG, itu yang dibahas-bahas, ya kan? Makanya kalau bisa yang dibahas itu hal-hal yang berkenaan agama. Jangan cuma dunia yang dibahas.
Taulah anak-anak semuanya, kalau kita bahas urusan dunia ini tak pernah akan habis itu. Ya, perkara dunia ini tak akan pernah habis kita bahas. Ada aja yang mau dibahas, ya kan? Betul nggak? Ihsan Aulia, Fatih Abdul Ghani, Fauzan Azhar, Al-Fatar, Fadlullah, Ra'ub, Mat Fauzan, betul kan? Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Yang pertama, hendaklah kita saling mewasiatkan tentang apa tadi? Ketakwaan. Yang kedua apa? Salahuddin. Oh, Salahuddin. Salahuddin Ayyubi. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Makanya buka videonya, jadi nyambung ceritanya. Al-Fatar. Apa yang kedua tadi? Pertama wasiat takwa. Yang kedua apa? Apa? Ini nggak nyimak ini kalau gitu. Nggak nyimak. Disimak ya, jangan nggak disimak ya. Baik. Itu. Jadi yang kedua adalah wasiat Nabi untuk apa? Taat kepada pemimpin. Nah, itulah yang hari ini yang terjadi. Negara kita ini kan kacau balau, centang perenang, kalau kita bilang kayak gitu. Betul enggak? Betul enggak? Negara kita sekarang ini aman enggak? Aman? Betul? Iya, aman sih, cuman tingkatnya kan ada. Tidak aman 100%. Artinya negara kita ini ada aja masalahnya, betul nggak? Iya. Artinya negara yang banyak masalah namanya. Masalah apa namanya? Masalah teroris. Nah, sekarang ini udah mulai ya, yang berjenggot, yang pakai jubah, mulai lagi dituduh teroris. Kita ini kan sekolah ulun Nuha kan pakai gamis semua, berjenggot semua, enggak isbal. Makanya kita ini ancaman, dituduh untuk teroris. Padahal kita enggak teroris gitu kan. Apa salah kita gitu kan? Kok kita dibilang teroris? Yang berjenggot teroris. Salah kita apa? Kita cuma belajar, kan? Yang gurunya mengajarkan. Kita nggak ada senjata kok. Coba antum lihat di rumah Ustadz, ada nggak senjata Ustadz di rumah? Ada nggak AK-47 di rumah? Makanya nggak ada kan? Yang ada pisau, betul. Yang ada pisau, yang ada ini Ini yang ada senjata. Motong rambut. Jadi hal-hal yang dikirain teroris, bom, ya kan? Bom atom, AK-47 enggak ada. Jadi kenapa dibilang teroris yang berjenggot gitu kan? Nah, itulah fitnah sekarang ini. Kenapa? Karena orang yang seperti itu, yang dia teroris itu, dia berjenggot juga, celana cingkrang.
Dia mau mengebom pemerintah, mengebom hotel-hotel. Akhirnya karena dia pakai celana cingkrang, diputuskanlah semua yang cingkrang, semua yang berjenggot teroris. Nah, itu bukan jihad, jahat namanya itu. Apa namanya? Bukan. Kalau Islam itu kedamaian. Bukan kayak gitu. Islam itu damai, membawa kedamaian, keselamatan, keamanan, itu Islam. Tapi kalau yang dia membawa kerusakan, pengeboman, itu bukan Islam itu. Terus? Terus? Iya. Apapun profesi kita nggak ada masalah. Yang penting kita memberikan keamanan. Jadi bukan celananya, bukan jenggotnya masalah, orangnya itu. Makanya kita patuh pada pemerintah. Coba lihat Imam Ahmad. Tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad itu di zaman dia hidup pemerintahnya zolim. Dia seorang ulama yang disiksa oleh presidennya, pemerintahnya, khalifahnya saat itu. Nah, seandainya cambuk atau pemukul untuk Imam Ahmad itu diberikan kepada unta, untanya akan mati. Artinya apa itu, Ustaz? Begitulah kerasnya yang dihadapi cambuk tersebut atau pemukul tersebut yang dirasakan Imam Ahmad. Ini mukanya lebam, badannya hancur, disiksa Imam Ahmad. Tapi apa dibilangnya? Wahai imam, kata para jamaahnya, apakah kamu izinkan kami untuk mendemo pemerintah, menyerang pemerintah, biar kami gulingkan itu pemerintah yang zalim itu? Apa kata Imam Ahmad? Sabar kalian, taati pemimpin kalian. Begitu. Nah, hari ini kita ada nggak seperti itu? Ada nggak kita hampir semuanya disiksa, dibunuh? Ada nggak? Masih aman. Kenapa kita demo-demo? Kenapa kita gugat pemerintah? Kenapa kita maki-maki pemerintah? Ini Presiden Jokowi ini. Kenapa kita bilang kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh kita demo-demo, ya. Nggak boleh kita tak patuh sama pemerintah, nggak boleh. Patuh sama pemerintah. Ya. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Rasyidin. Karena kalau kita berpegang kedua ini akan sukses. Kenapa? Karena setelah itu, setelah Nabi wafat, muncul perbedaan, pertikaian. Coba lihat, di zaman Abu Bakar sudah banyak pertikaian, munculnya Nabi palsu. Di zaman Umar memimpin, Umar dibunuh. Di zaman Utsman memimpin, Utsman dibunuh. Di zaman Ali memimpin jadi khalifah, Ali dibunuh. 3 orang khalifah semuanya dibunuh. Betul kata Nabi kan, akan nanti ada perpecahan setelah aku. Betul dibilang Nabi. Subhanallah. 3 orang khalifah semuanya mati, dibunuh. Tuh ya. Jadi hadis ini menunjukkan bukti akan kebenaran sabda Nabi. Nabi sudah wafat, terjadilah masalah itu, perpecahan. Ya, yang keempat, hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kita setelah berpisah dari kumpul-kumpul sama kawan, usahakan bilang sama kawannya, ittaqillah ya akhi, ya fi amanillah, semoga engkau dalam keamanan Allah, penjagaan Allah. Gitu caranya. Jangan antum senang-senang aja, tapi kasihkan nasihat untuk temannya, kasihkan doa untuknya. Yang kelima, larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama atau bid'ah yang tidak memiliki landasan dalam agama. Ini sangat apa kali ya, sangat hati-hati kita. Hati-hati kita beramal ya. Makanya antum jangan sembarang beramal. Cek dulu betul nggak itu yang amalan antum itu.
Kalau nggak betul nanti bahaya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, yang kurang paham? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Silakan. Ada yang kurang jelas? Apa itu? Nggak ada. Iya, seperti biasa. Nanti kirim ke Ustaz. Biar bicara Ustaz data bahwa antum itu memang betul-betul mengikuti, mencatat. Cuma 5-nya nih, ha. 1, 2, ya kan? Sikitnya. Iya. Di chat WA aja. Kan mudah kan. Yang penting antum sudah serius. Udah jelas semuanya ya? Jelas ya? Ada yang baik. Kalau yang mau nyetor hari ini, nanti Ustaz buka grup ya, ntar lagi ya. Ustaz buka grup hafalan. Iya, hari ini ya insya Allah. Insya Allah ada waktu dibuka lagi besok. Hari ini buka 22, 8C 8D ya. Nur Khalil silakan setor hafalannya. Fatih Abdul Ghani setor hafalannya. Fadlullah ya, Ihsan Aulia, Fauzan ya, Raub, Al-Fatar, silakan. Jangan numpuk-numpuk. Kita udah mau ujian ini. Nanti kalau antum nggak nyetor, wah itu berat nanti. Itu nilai harian itu. Jadi kalau nilai harinya rendah, walaupun nilai ujinya tinggi, itu nggak berguna itu, nggak berguna. Tetap di bawah nanti dia nilainya. Makanya nilai harian itu sangat membantu dari nilai ujian antum. Sekiranya nilai ujian antum ambruk, ya kan, rendah, tapi karena banyaknya nilai harian itu terbantu, bisa lulus. Begitu dia ceritanya. Apalagi nih antum kan udah mau ujian terakhir ini, ujian mau naik kelas. Jangan lupa ya, kalau enggak nanti enggak naik kelas nanti. Atau yang ada yang lebih suka di sini mungkin lebih suka di kelas 8 ya, enggak apa-apa sih. Berarti dia suka di kelas 8 terus 2 tahun di kelas 8, dia enggak mau naik kelas 9 katanya. Ya paham ya. Baik, waktu pun sudah habis ya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melapaskan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.